wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa tatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh yang hadir di Masjid Al-Kiram Bangkinang ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk kembali mengaji. Mudah-mudahan Allah bukakan hati dan Allah ikhlaskan niat, mudah-mudahan menjadi tambahan pahala dan kebaikan bagi kita semua. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada kita ayat-ayatnya dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah ilmu dan semakin hari semakin teguh, khususnya di masa-masa seperti ini di mana banyak sekali fitnah yang terjadi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, petang ini judul kita bebas, setengah matang atau sapau masa. Tentu tahu sapau masa agak anyus kata nya, condo lama tapi anyu. Kita memulai dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama hatta idza ma lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat atau mencabut ilmu dari hati-hati hamba, tetapi mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama, sampai-sampai tidak ada lagi seorang alim. Akhirnya tidak ada kayu jonjang di kopiang itu di kapak, tidak ada emas bungkal di asah. Ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya orang mengangkat pemimpin-pemimpin agama yang jahil. Ini bahasa Nabi, juhalan jamak jahil. Bukan bodoh, tidak. Bukan bodoh, tapi orang-orang jahil. Fasu'ilu, kalau sudah jadi kepala, ditokohkan, dibesarkan,
maka dia akan ditanya tentang masalah agama. Tentu kalau sudah ditanya, awak sudah diulamakan, apalagi sudah ada SK-nya pula. Ya, pemilihan tim suksesnya lengkap. Mau tidak mau ditanya mesti dijawab. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka harus berfatwa juga tapi tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Andainya mereka sesat sendiri, itu lebih ringan. Tapi masalahnya menyesatkan orang lain. Makanya Allah menyuruh kita berlindung pertama kali dari jalan orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan sehingga menyesatkan orang lain. Sedangkan yang kedua, orang yang sesat sendiri tapi tidak mengajak orang lain. Makanya orang-orang ini maghdubun alaihim, dimurkai. Nabi sudah ingatkan jenis seperti ini, seperti dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan la ulfiyanna, jangan sampai saya menemukan ahadakum yattaki'u ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu faqala da'una an hadha aw la tuhaddithuna illa bil Qur'an fa inna ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma amara Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada nanti orang yang duduk di atas sofanya bersandar lalu datang kepadanya perkara dari apa yang aku perintahkan aku larang. Dia mengatakan, tinggalkan ini, cukup dengan kitabullah, karena apapun yang dibawa atau diperintahkan Rasulullah itu adalah seperti yang Allah perintahkan. Ini bahasanya benar tapi maksudnya batil. Ya betul, apa yang diperintahkan Rasulullah adalah apa yang Allah perintahkan. Tapi bukan untuk meninggalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi untuk mengamalkan hadis seperti yang Allah perintahkan. Karena apa yang diperintahkan Rasulullah itu adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi dia maksudnya tidak. Cukup dengan Al-Quran, karena hadis itu tidak diperlukan lagi. Karena Al-Quran itu fihi tafsilu kulli syai'. Al-Quran terdapat perincian segala sesuatu. Kalau ada perincian segala sesuatu, untuk hadis lagi. Ma'asyur kiram. Dan ini sudah dihadapi langsung oleh sahabat seperti Imran bin Husain. Dan dihadapi pula oleh muridnya, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Ketika Imran bin Husain mengajarkan kepada kaum muslimin di Basrah, di masjid besar Basrah, lalu dia mengatakan, ada seseorang mengatakan, da'una an hadhil ahadis, kenapa mesti hadis-hadis ini? Alaina bil Quran, cukup dengan Al-Quran.
Lalu Imran bin Husain mengatakan, ya rajul, law tarakna al-hadith, aina tajidu fi kitabillah anna salat al-zuhri 4 raka'at? Aina tajidu anta wa ashabuka fi kitabillah anna salat al-zuhri 4 raka'at wa anna salat al-asri 4 wa salat al-maghribi 3 wa salat al-isya 4 wa salat al-subhi rak'atan. Di mana kau dapatkan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur 4 rakaat, bahwa salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat isya dan salat subuh 2 rakaat. Ma'asyiral kiram dirahmatullah. Di masa tabi'in, ketika Al-Hasan Al-Basri di Basrah juga, karena Nabi memang menunjuk sebelum beliau meninggal, al-fitnatu hahuna, fitnah itu terjadi dari arah sini. Beliau menunjuk ke arah timur. Itu karena dalam dalam istilah Arab, al-masyriq itu kan ada maghrib dan masyriq saja, tidak ada utara selatan. Jadi yang mengarah ke timur laut misalnya itu disebut dengan masyriq. Maka dikatakan fitnah terjadi di sini. Di mana terjadinya? Di Irak. Sebab aliran-aliran sesat pertama lahir itu rata-rata lahir di Irak. Apa aliran sesat yang pertama lahir? Khawarij. Di mana markasnya? Di Harura, di Kufah. Lahir aliran Murji'ah. Di mana lahirnya? Bangkinang. Masya Allah, beruntung pula kita. Bangkinang di Kufah. Lahir aliran Qadariyah yang mengingkari takdir. Di mana? Alona do Iran tu le. Waktu tu lah do Iran. Nah, Iran tu baru. Dulu Khurasan, wilayah itu sebut dengan Khurasan. Biladu Khurasan. Di mana lahir? Al-Qadariyah di Basrah, di tangan seorang yang terkenal dengan kecerdasannya, talibul ilm. Cuman masalahnya pas sedang angin ayu talu diangkat. Paham tak? Talu setengah matang. Talu ancaknya. Telurnya ancak, telur kampung. Ayam kampung bawa talu. Cuman ketika air panas baru 2 menit diangkat. Isti'jan. Tergesa-gesa. Tidak sabar meninggalkan majelis. Dia orang cerdas. Kalau dia menghafal, cepat hafal. Kalau dia ikut kajian, cepat paham. Tidak capek monggok lah, capek paham. Ma'bad al-Juhani. Akhirnya dia tinggalkan majelis ulama sehingga dia pindah ke majelis mustaqafin dan pemikiran. Aliran Mu'tazilah lahir di mana? Di Irak lagi, di Basrah. Di Basrah. Di mana di Basrah? Ya di Basrah itu. Nah, siapa gurunya? Tidak main-main. Dia berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Tapi ilmu ini bukan dari Al-Hasan diambil. Diambil dari majelis lain. Akibat membaca rujukan dan referensi ilmu orang Yunani. Dan seterusnya.
Nah, perlu dicatat baik-baik kaum muslimin dan muslimat. Dari semua aliran yang lahir itu, walaupun waktu itu masih banyak sahabat yang masih hidup. Ketika Syiah lahir, masih ada enggak sahabat? Masih banyak. Kalau Imam Ibnu Hajar mencatat sekitar 35.000 orang sahabat masih ada. Banyaknya. Baik. Ketika Qadariyah lahir, masih ada sahabat? Masih. Sampai Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sampaikan ke dia, ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni. Sampaikan ke dia bahwasanya saya lepas diri darinya dan dia lepas diri dari saya. Apa maknanya? Kalau mengikuti takdir, apa makna lepas diri? Tidak orang Islam nyuruh doang. Sebab rukun iman, tak apa rukun iman lemah soalnya. Rukun iman ada 6. Lalu balagun lah. Nah, rukun iman salah satunya beriman pada qada dan qadar. Dia mengingkari rukun iman. Kalau dihingkari rukunnya, ada iman lagi? Tidak, runtuh imannya. Makanya Abdullah bin Umar katakan, ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni. Nah, masih ada. Khawarij lahir, ada sahabat? Masih ada sahabat? Masih. Korbannya Utsman dan Ali radhiyallahu. Bahkan Muawiyah sudah ditarget. Muawiyah sudah on target. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Tidak satu pun sahabat yang terlibat. Dari 35.000 di masa Khawarij lahir, tidak ada sahabat pun yang terlibat aliran sesat. Allahu Akbar. Tahu tidak sebabnya kenapa? Apa sebabnya tidak terselesai? Sebab tidak setengah matang. Tidak setengah matang. Ngajinya dengan Nabi SAW betul-betul matang. Masak kaji. Sehingga sampai Nabi wafat, mereka tetap merapat ke Nabi SAW. Yang kedua, dia tidak peduli dengan ilmu-ilmu di luar ilmu Nabi SAW. Apa sebab? Tak jawab ya? Apa sebab mereka tidak peduli dengan ilmu yang tidak diajarkan Nabi? Yang lah cukup perlu celailah. Yang ada pada Nabi sudah cukup. Ya lah bang. Tu cejang lain lah. Umpui awak lah hijau. Cejang umpui. Hijaunya nampak umpui tetangga tu bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena yang dibawa oleh Nabi SAW, para sahabat mengatakan itu sudah cukup. Sampai ketika ada orang Yahudi bertanya mencemooh, pertanyaan mencemooh. Sebab Yahudi karena orang kalau merasa pintar, pasti pertanyaannya mencemooh. Ayu'allimukum rasulukum kulla syai'. Hadis Sahih Bukhari. Apakah Rasul kalian mengajarkan segala sesuatu? Salman Al-Farisi, tuan-tuan, dia tidak tanggung-tanggung datang dari Persia sana untuk mencari Nabi SAW. Makanya kokoh tahu dia kesesatan itu, maka dia tidak mau cari yang lain selain dari Nabi SAW. Apa yang dia katakan? Naam, waqad allamana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'. Benar. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Sampai hatta al-khira'ah, sampai cara bagaimana kami cebok. Tahu ceboknya? Apa cebok tu? Membasuh atau bermamusi. Ada membasuh, ada mamusi. Sudah itu menghilangkan bekas. Jen tinggal tu orang lain sudah itu. Fahamnya dah?
Ini banyak WC gini, awak gaji je ya. Tapi tak tolak orang lain masuk dah. Kalau tak bojor yang berpotai. Ya Allah ya Rabbi. Tapi tak ada masuk sudah hilang. Lelah sesuai boleh. Subhanallah. Sehingga kadang awak datang masuk kaki kiri, masuk kalau lihat coba. Ghufranak. Minta ampun ya Allah. Minta ampun bagi. Ini sering terjadi kaum muslimin Indonesia. Nabi SAW mengingatkan jauhi al-la'anain atau al-la'anin. Jangan sampai kita cebok sampai dilaknat oleh orang lain. Di antaranya di tempat orang berlindung atau di tepi jalan. Dan kalau sudah WC, meninggalkan bekas untuk orang yang datang belakangan. Sudahlah dapat siram, aduh tambah loleh baun ahli. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Salman katakan betul, bagaimana cara khiraah pun diajarkan oleh Nabi kami alaihi salatu wassalam. Lengkap. Makanya para sahabat, kenapa tidak tersesat? Karena mereka tidak mencari ilmu kecuali ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah merasa cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Sehingga ketika ada orang yang beretorika, mereka tidak serta-merta percaya. Ini retorika lado tak sebelum Nabi? Sudah ada atau belum? Keahlian berbicara sudah ada sebelum Nabi? Sudah. Abu Jahal kan mantap retorika. Kan ya? Orang-orang musyrikin Makkah dulu, orang jahiliyah, mantap logikanya. Apa logikanya? Tanda Muhammad itu tidak benar dakwahnya. Nah, apa tanda? Tak baca je. Kalau lama tak apa contoh pan. Baca sirah Nabi. Bulan dapat. Kaum muslimin dan muslimat. Tandanya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Apanya? Dimusuhi oleh pamannya sendiri. Siapa pamannya? Tok acu tok ngarah. Abu Lahab. Paman kandungnya. Di musim-musim haji atau musim pasar Uqas dan Dzulmajaz, Nabi kan memanfaatkan momen itu untuk berdakwah ke kabilah-kabilah yang datang. Setiap Nabi ceramah, toga Abu Jahal, siapa nama cakap? Soalnya tidak nak nyebut nama, tapi boleh coro kan? Toga Abu Lahab paling mirip dengan ayah Nabi. Tentu mirip pula dengan Nabi. Apa nyanyi? Jendangan je paji kau tak nyanyi. Jendangan paji kau. Itu tak terpengaruh orang dah. Lalu bertanya orang, siapa tu acu tu tu? Nya mirip lah contoh je. Jangan berdakwah ke? Siapa tu? Itu pamannya. La ilaha illallah. Akhirnya Nabi dimusuhi oleh orang lain akibat fitnah Abu Lahab yang tidak mengikuti, bahkan memprovokasi. Masih ada enggak orang yang memakai teori ini dalam menentang dakwah tauhid? Masih ada? Masih ada. Buktinya dakwahnya si fulan, Syekh fulan tidak baik adalah karena dimusuhi oleh saudara kandungnya, atau oleh ayahnya, atau oleh dunsanaknya, atau oleh orang kampungnya. Masih ada yang pakai? Berarti teori apa itu? Teori orang jahiliyah. Teori jahiliyah. Itu yang jadi rujukan, ya, rujukan orang-orang yang tidak mendahulukan ilmu atau ilmu setengah matang.
Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para sahabat dulu setiap sesuatu yang nak mereka kadukan atas nama agama, mereka mesti tanya, apa yang ditanya? Manon banyak uang mambuek atau uang meninggal? Itu tonyong lah ya. Ulang lihat. Setiap mereka nak melakukan suatu amalan, yang ditanyanya mana yang banyak mambuek atau meninggal? Itu yang ditanyakan? Hah? Enggak. Sebab yang itu tuh setengah masa. Yang matang yang mana? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa sebab? Sebab dalam segala fitnah dan syubhat, sahabat semuanya selamat. Tak satu pun individu sahabat yang terlibat dalam fitnah syubhat. Apa sebab? Ilmunya setengah, tidak setengah masa. Makanya jika ada bono minum manulah yang masak-masak. Kabarnya yang setengah matang kok ada efek sampingnya. Iya. Awak suka loh. Nah, kolesterol bang. Yang jadi yang pertama anyubo. Makanya tidak sedikit orang-orang yang dianggap dikedepankan dalam agama, kaum akademisi bergelar S. Bergelar S? Bergelar SS sampai SS3, sampai profesor doktor. Ketika bicara bidang agama menggelikan hati dan telinga. Rasanya tidak mungkin, tetapi memang itu kenyataan. Seperti yang mungkin pernah tonton dengar dari Anda sendiri, ada seorang dosen baru tamat dari Belanda S3, ngajar di suatu institusi Islam terkenal di negeri ini. Masuk pula di lokal anak mahasiswa maba. Apa maba? Mahasiswa baru di jurusan agama, mengajar tentang pemikiran dan kebudayaan Islam. Di mana dia belajar kebudayaan Islam? Di Belanda. Tuan-tuan, ada tak datuk lah enggak? Ketua? Non tua. Duit datuk lah. Leo kalau datang Belanda dulu. Orang Belanda lewat deh. Bukan pabongak awak deh. Negara jajahan yang paling dipabongak adalah jajahan Belanda. Tak dia jawab sekian ni. Buktinya tak ada awak atau jangan awak yang pandai bahasa Belanda. Kau tak paham ke? Kalau di Bondian di Inggris di Perancis, negara yang dijajah oleh Inggris Perancis lebih makmur daripada jajah Belanda. Aku pergi belajar agamunya kah ke Belanda. Tuan-tuannya, tompeknya belajar dulu. Ada seorang pemikir dari Mesir dihukum oleh Mahkamah Tinggi Mesir ke, tak boleh sabut dah. Tak boleh sabut. Tak apa sabut lah. Kalau dari Islam, kalau dari Islam, akhirnya melarikan diri dan akhirnya mendapat suaka dan perlindungan aman dari pemerintah Belanda. Tiba di situ diangkat sebagai guru besar ilmu keislaman. Yang ilmunya tadi membuat dia dihukum. Kalau nazar le capek tak menyambung, dihukum murtad dari Islam. Siapa nama? Kan kalau kan apal sebut nama kalau ndak apal jen lah. Nasr Abu Zaid. Di Mesir dihukum kafir. Tiba di Belanda jadi guru besar. Banyak awak pergi belajar Islam ke inyo. Dah inyo sang banyak lah yang lain lah.
Ngelobi pedinya ada juga. Nah, yang asli ndak Islamnya banyak. Masuk mahasiswa baru, pas pula manasabahnya tentara Irak tentara Inggris di Basra di Irak, selatan Irak. Ia masuk dalam masjid menginjak-injak Al-Qur'anul Karim. Tekanang leh. Tekanang leh. Kok terakhir kan di Swedia mah. Nah, bakal Al-Quran. Tentu umat Islam kitab sucinya dinista dan dilecehkan. Atau gimana rasanya, Pak? Al-Quran dilecehkan orang? Hah? Ya banyak orang yang unjuk rasa di seluruh negeri Islam. Bahkan di negeri non-Islam. Di minoritas. Nah, apa kata dosen tadi dengan bangga dan bongahnya? Umat Islam ini memang masih lebay. Apa lebay itu? Hah? Tuk labai. Aduh tuk labai gini lah. Nah, masuk setua doanya. Berarti sudah ketinggalan zaman. Kalau pakai tuk labai je masih ketinggalan zaman. Dua so tibur. Jadi lebay perlu dicerahkan. Kenapa? Masa kertas diinjak orang, mereka protes, menghabiskan waktu di seluruh dunia. Kan kertas, Al-Quran kertas. Yang diinjak hanya media saja. Media, apa medianya? Kertas. Produk Indah Kiat atau RAPP. Kote diproduk oleh Indah Kiat atau RAPP. Wang mana punya? Citori ya bang. Tak pernah mampaikan. Nah, ala kulil. Jadi bahas itu le panjang Citoro. Nah, ya tapi jadi jelah. Tasabuin Amorio di luar negeri dan sampai di Madinah tengok kote kan, Paverline dan sebagainya. Atau sabun kayak Profesor Syekh kan tuh Syekh ikut di Nagoiden babu gitu kan. Nah cuman kami tidak api apa-apa. Tapi nak sabun itu roh. Nah tetap bangga sebagai putra Indonesia. Jelas sabun itu ada apa? Ya. Tidak aja ada guna kan? Nah, ala kuliah. Kaum muslimin muslimat. Apa kata dokter ini? S3 luar negeri. Nah, katanya ini umat Islam sangat lebih. Masa kertas ilmu yang sebenarnya Al-Quran yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz tuh? Balik kata le. Balik le kata. Disebut dengan Ummul Kitab. Sah? Di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Asal itu tanya Allah di mana? Hilang dia. Aku ilmu siapa masak je. Sebab tidak ada satu pun riwayat dari sahabat yang mengingkari itu. Kecuali setelah lahirnya tahu siapa masak. Campuran antara ilmu Nabi dengan ilmu selain Nabi SAW. Biasalah yang namanya subuhat pasti dominan daripada ulang lihat. Ayu Jonio mosong setitiak dawe. Ayu apa nama? Ayu Jonio atau ayu dawe? Dawe. Tentu dawenya. Sabutlah bukan dawet ayu. Dawet ayu tu cindu dong. Tinta. Ini kalau dawe itu sebenarnya di bahasa Arab udah dawatun itu iya kan es dawet bukan es dawet caklah sambillah es dawet itu tidak masalah. Ambil sesendok es dawet ayu atau dawet ayu apanya apa lo tidak tentu lah. Cindu cendol. Nah masukkan ke dalam ini, airnya disebut air jernih atau air cindu? Air jernih. Jadi 100 ayat masuk dalam saluran subuhat, keluarnya subuhat. Makanya kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati Allah SWT, 100 ayat nanti atau 1000 hadis dimasukkan dalam saluran yang ada syubhatnya, terkontaminasi dengan ilmu selain ilmu Nabi SAW, maka lahirnya adalah syubhat. Ma'asyur kiram. Maka dia katakan ilmu Al-Quran yang sesungguhnya kan ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media, hanya kertas, diproduk oleh manusia. Ini bagi yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu sangat masuk di dalam pikirannya. Tapi kita yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tidak kita terima. So Al-Quran memang kalamullah, bukan makhluk. Buktinya tak satu pun manusia bisa mencontohnya atau memalsukannya. Kalau hadis perkataan Nabi, maka bisa dikarang orang hadis. Maka ketika Profesor Dr. P.G. Tuan tahu bila PG ni? PC nopelnya. PC apa? Tak tahu jawapan lah, lupa. Alhamdulillah. PG. Ocu Panji? Ocu Panji? Hah? Orang bongak atau orang cerdas? Orang cerdas ya. Profesor doktor. Cuman ilmunya setengah, enggak ada sampai setengah masak kan. Sehingga dia mengatakan Al-Quran karangan Nabi SAW. Yang condeko kalau Al-Quran ya karangan Nabi, siapa kawan? Siapa kawan? Lalu polo tonton ya. Hah? Siapa kawan? Siapa tadi? Dan belakang tadi? Abu Lahab. Abu Jahal. Sah? Nah, kalau Abu Lahab kawan, apa nomor? Nanti kita bahas sedikit tentang masalah itu. Datanglah orang cerdas lain nanti, yang telur separuh matang tadi. Yang seperti itu tidak boleh disalahkan, itu tidak boleh disesatkan. Sebab kalau wak sabit sosek sunoko, noko itu milik Allah, tidak bisa wak masuk orang sembarangan masuk. Mantap. Bunyi warak bunyi kan? Warak. Makanya alhamdulillah Allah berikan, alhamdulillah pimpinan MUI mempermalukan, bukan mempermalukan, tapi memang dia harus malu kalau masih macam punya malu. Dia tidak bisa membedakan antara hukum, keputusan hukum dengan pelaksanaan hukum. Apa maksudnya? Ini dihukum terbukti melakukan kesalahan, tetapi oleh misalnya kalau dalam Islam terbukti membunuh dan diakuinya, dan juga dengan bukti, barang bukti dan alat bukti. Hukumnya apa dalam Islam? Qisas, iya kan? Tapi apakah mesti selamanya diqisas? Nah, sebab ada pintu lain yang Allah buka. Bila salah satu saja, sekalipun anak kecil yang sudah mumayyiz memaafkannya, maka tidak jadi qisas, tapi dengan tebusan. Demikian juga orang sesat tempatnya di mana? Orang sesat tempatnya di mana? Ya neraka. Tapi apakah semua orang yang sesat pasti masuk neraka? Pasti? Enggak. Siapa yang bilang pasti tadi? Tunjuk tangan. Apa alasan? Tidak paham jaga keputusan hukum dengan eksekusi hukum. Kalau macam lain jaga uang berzina dosa enggak? Apa akibat? Ngoko. Tapi apakah seluruh pezina masuk neraka? Woi. Apakah seluruh orang berzina pasti masuk neraka? Jalan enggak? Kurang jalan. Orang yang membunuh orang
tanpa hak. Mana tanpa neraka, iya kan? Iya. Taib. Apakah semua orang yang sudah pernah bunuh orang pasti masuk neraka? Jawab. Alhamdulillah. Allah paham? Allah jaleh? Alhamdulillah. Orang berbuat syirik, mana tempatnya? Neraka. Apakah semua pelaku syirik pasti masuk neraka? Kalau sikol masuk konis. Azan lo, mau pikir lo. Kita azan dulu. Kan takut siapa masak kok. Mau pikir lo tuh. Kita azan dulu nam. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kembali ke tadi, orang yang berbuat syirik, tempatnya mana? Neraka. Tapi apakah semua orang yang syirik bisa dihukum langsung masuk neraka? Nah, dah, paham? Alhamdulillah. Mama azan barakah. Mantap. Dah.
Maka ketika kita sekarang menghukum orang semisal Ocu siapa tadi? Ocu PG tadi, bukan berarti kita katakan dia pasti masuk neraka, tidak. Tapi jalannya sesat apa tidak? Sesat. Ini luar biasa ketika mengatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia hidup di masa Umar, kalau hidup di masa Umar bin Khattab, kan embo, iya kan? Apa yang tadinya ya? Nah, bisa tinggal, enggak? Apa kamu ya putu? Tangkai apa nama? Tangkai kurma apa? Enggak tangkai apa nama? Manyang kurma, enggak iya, pelopar. Tandan, itu ya, payah lah, belah luput. Tandan kurma. Ada oban ke poloro. Ya, sudah itu pai basuh pikirnya. Sehat? Lu hilang lainnya. Kalau lu hilang, diulang dia. Ya. Sebab itu masalah. Iya, masalah. Kalau bukan karena ilmu yang bercampur-campur dan tidak masak tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kalau mana copek basi, terlalu masak atau setengah masak? Hah? Setengah masak, copek basi kan? Jadi itu ilmu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka ini mengatakan tidak boleh dihukum sesat. Apa sebab? Kalau dihukum sesat nanti otomatis kita masukkan ke neraka. Soal neraka milik Allah SWT. Subhanallah. Ancak bunyi tapi setengah masak. Kalau dilope basi. Kalau dipelope basi. Alhamdulillah ada pimpinanmu yang berilmu, masya Allah, menjelaskan harus dibedakan antara keputusan hukum dengan eksekusi hukum. Keberapa banyak orang sudah diputuskan hukumannya apa kemarin? Hukuman mati, tapi lah dilaksanakan atau alun? Takkan ndak tak dia tu suat tengok. Kan ya? Jadi Allah jale Pak, lama gua. Kalau Allah jale alhamdulillah. Nah. Jadi ketika kita menghukum, mohon maaf ya, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang yang setengah matang. Sebab ketika kita menghukum, ini amalan sesat, fa inna kulla dhalalatin finnar. Itu kan dah sosek masuk neraka orang tu awak dah nyanyi. Hanya waktunya buya lah kiai. Sembarangnya dapat ilmu dari buya, sudah itu masuk buya dalam neraka. Ya ikhwan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Keputusan hukum bahwa menghukum sesuatu sesat itu bukan keinginan, bukan pendapat pribadi, bukan pendapat perorangan. Itu Allah yang menyebutkannya. Allah yang menyebutkan, Nabi yang menjelaskannya. Apa contohnya? Nabi menghukum, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, orang ini kafir kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keputusan ulama tentang orang meninggalkan salat? Kami mandang sudah. Kami nak ingin salat berbahas-bahas masalah itu. Tuan-tuan, lebih 90% umat Islam hari ini tidak salat menurut hasil survei. Walaupun tidak ada cahaya warna. Ya mudah-mudahan tidak benar. Tapi bagi Pak RT silakan buat survei di RT masing-masing. Ya, apakah benar atau tidak? Kalau tidak benar, alhamdulillah sujud syukur kita. Ya, Pak RT nak jadi payawannya sedunia masalah survei.
sedunia. Umat Islam 93% tidak sholat. Tu ketika bocong hadis iko, indak mancak-mancak, masuk kan okor aja. Yang bilang keluar Islam itu siapa tadi? Nabi kita alaihissalatu wassalam. Makanya ulama ijma, siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, catat ya, itu harus digarisbawahi. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari wajibnya sholat, hukumnya kafir. Di mana dapat hukum itu? Dari ilmu siapa? Ilmu Nabi, bukan pemikiran seseorang dosen, bukan seorang akademisi, bukan hasil rapat, tidak. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah menentukan hukum. Apakah orang yang meninggalkan salat tapi masih mengakui wajibnya salat? Ya tiap buya, salat itu wajib dan nanggari dah, rukun tu mah. Cuman tu dia kadang-kadang apa yang makan kau, apa lo nak salat? Ya, tak kanang je nya kan. Kalau mas pay lo salat dulu, ya tinggi kali. Sarle ndak tinggi, ndak jo laku apa lagi? Ditinggi. Nya sana pas ditinggi, dia laku. Iya, je tinggi kali ke awak ke tak capek laku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya jadi kadang sholat kadang tidur. Yang seperti ini ulama berbeda menetapkan hukum. Tapi ada hukum? Ada hukum? Ada. Jumhur mengatakan tetap dihukum kafir. Imam Syafi'i mengatakan enggak, sebab dia bersyahadat dengan yakin. Meninggalkan sholat dia masih mengakui tapi ditinggalkan, maka yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Waspada pendapat tak? Tentang Imam Syafi'i langsung sama-sama pendapat siap ya. Ya, ana cenderung ke sini, mohon maaf. Ya, tonton boleh beda pendapat dalam masalah ini karena ini menafsirkan hadis tapi ana cenderung ke sini. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat lalu dia meninggal tapi tak pernah terbaca oleh kita dia mengingkari sholat, insyaallah saya akan sholatkan. Jelas? Ya tapi jangan tampang lah nak sholat bembo dan nyolatkan. Tidak. Kalau sempat bertemu orang yang tidak sholat, kadang-kadang sholat kadang tidak, tapi tidak pernah dia mengingkari wajib sholat, insyaallah masih Islam mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka hadis tadi ditafsirkannya dengan ayat yang lain. Nah. Tetapi apakah bebas dari hukuman? Tidak, ada hukumannya. Boleh ditakzir oleh pemerintah. Di mana takzirnya? Bisa dengan ditahan. Misalnya dicoba ditahan seminggu atau 2 hari lah. Leo kena tahan tu. Sang tahan dek orang rumah ni tak tahan dengan dah. Mudah-mudahan dengan demikian nanti dia sholat. Tidak mempan dengan itu, mungkin dengan dicambuk, dilacui. Bahkan terakhir kata Imam Syafi'i, kalau perlu boleh dilenyapkan, karena ini benalu yang merusak yang lain. Tapi keputusan ada pada pemerintah. Jangan waktu jemaah buat lewai, itu bukan urusan kita. Jelas? Gak sepuluh masalah kok. Sudah si kocok tak solat eksekusi, tidak. Nah, pendapat yang ketiga, nah, pendapat Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan juga tidak kafir, tetapi boleh ditakzir, tapi tidak boleh sampai menghilangkan nyawa. Nah, itu aja bedanya. Berarti berat tidak meninggalkan sholat itu? Berat hukumannya. Makanya kita katakan orang meninggalkan sholat masuk neraka apa enggak? Masuk. Tapi apakah pasti besok masuk neraka? Besok di akhirat kita tengok. Jangan gara-gara kita tidak bisa memastikan orang masuk surga atau neraka, kalau kita bilang sholat tidak sholat kan masuk surga, tidak bisa. Karena syarat masuk itu adalah harus ini.
Nah, kembali ke cerita yang tadi. Allah selesai cerita mahasiswa baru tadi lah. Selesai pun enggak? Selesai? Ini yang diinjak-injak bukan Quran. Ini media saja. Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Tolong kalian mijak Al-Qurannya. Jangan potongnya bu. Kalau Allah merasa dinistakan, buat laporan ke Polda Metro Jayanya. Polda Metro. Iya kan? Innalillah, ini pelecehan lagi. Jadi kejahilan dibangun di atas kejahilan. Saya katakan bukan kebodohan. Tuan-tuan, saya tidak ikut mengatakan bodoh. Karena kalau sudah profesor doktor tidak mungkin bodoh. Tapi tidak berilmu. Atau ilmunya sepersepuluh matang. Setengah matang, copek basi apalagi sepersepuluh matang. Kaum muslimin muslimat dirahmatillah. Nah, yang hadir orang-orang yang tidak ngaji. Tamat SMA, mahasiswa baru tadi. Tamat SMK, tamat STM, tamat SMU, acik dua tamat pondok. Anda lah kuliah pilihan. Nah, masyaallah kiram, senyap, ngangguk-ngangguk, mau dikatakan iya, tidak pun takut pula sama dikatakan tidak, takut sama dosennya. Ini kalau dosen jadi turu, kalau bertongkau diberi nilai A. Ini itu biasa orang pemasok menjadi turun. Jadi kaum muslimin muslimat, ada salah satu dari mereka yang berani dan cerdas. Ini cerdas dan berani. Biasa kalau cerdas memang berani, maju ke depan. Lalu di tengah senyapnya mahasiswa tadi bilang sama dosen itu, Pak dosen, boleh saya pinjamkan diktat ini? Di meja beliau ada diktatnya. Oh ya silakan. Dibaca, wah luar biasa nih Pak dosen, bagus sekali. Kan disanjung, dihormati kan? Dia disanjung senang nggak? Senang sekali. Tulisannya dipuji, bagus. Ini 5 tahun saya menyusunnya diktat ini, masya Allah. Lalu sang anak tadi bolak-baliknya, selepas itu diludahin, kemudian diempaskan ke lantai, diinjak-injak. Nah, marah tak Pak dosen? Yang diinjak cuma kertas media. Yang diinjak cuma kertas. Kenapa dia marah? Kecuali kalau yang diinjak kepalanya, kan ilmunya kan di sininya. Ilmunya Pak dosen itu di mana? Di sini apa di kertas itu? Di kepalanya. Kan tidak diinjak kepalanya. Dia bilang tadi Al-Quran yang asli di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Maka silakan aja diinjak. Makanya sekarang diktat dia yang tidak bernilai apapun diinjak orang, marah gak? Marah. Ternyata Pak dosennya yang lebay. Ternyata Pak dosennya yang lebay, yang perlu dicerahkan. Gimana tidak akan lebay? Dia belajar ke orang yang dihukum kafir di negaranya, lalu disambut di negara kafir sebagai guru besar ilmu keislaman. Maka hati-hati kaum muslimin muslimat. Kita satu, tak boleh abai dalam menuntut ilmu. Walaupun dah berulang-ulang. Itu tahu kan Ustaz Dasmani kan dia. Ya Syekh, ini saya bawa kitab namanya Al-Musawwiq ila al-Qira'ati wa Talabil Ilmi, yang membuat kita rindu untuk baca kitab, untuk belajar ilmu. Ada orang membaca semalam, insya Allah belanja seminggu kau dan tangguh. Semalam kau baca sampai tamat. Oh tidak pandai ayat ini. Jadi tutik berani dan beri tantangan. Antum baca semalam gua? Berapa belanja sebulan? Seminggu kan? Maksudnya? Tidak paham dulu. Buat kajian tentang kah? Al-Ummah dulu itu. Nah, barakallahu fi. Syekh masya Allah. Antum nak baca Syekh? Fadhal. Nah. Baik.
Nanti via telepon. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Semalam ya. Jangan sampai dah umum boleh ya. Jangan sampai dah umum. Nah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kata baca kita ini. Ada orang baca kitab Sahih Bukhari 1000 kali dengan guru. Kini dan tanya tuan-tuan, siapa yang pernah tamat Arba'in Nawawiyah dengan guru? Sekali juga tak? Hah? Sekali juga tak kira? Lainnya Ustaz tu tamat tapi kadang tak atur gitu. Kan ya? Kan ya? Hadis pertama hadir, hadis keempat lo boleh hadir lihat. Terus itu hadis ke-9. Dari awal 1, 2, 3, 4 sampai 42 itu tak pernah dosen. Iya tu? Nah. Ini baca Sahih Bukhari sampai selesai dengan guru 1000 kali. Tak mungkin Ustaz. Memang tak akan mungkin kalau cara awak pakai. Kan ya? Kalau yang dipakai cara kita tak mungkin. Tapi kalau cara mereka mungkin. Kan ya bang? Cara tadi tiang. Mereka tu gara-gara menuntut ilmu lupa makan. Awak gara-gara makan lupa masuk kuliah. Kan ya? Mereka tahan tak lolok demi membaca ilmu. Kalau awak tahan tak berilmu asalnya lolok. Maka tak mungkin. Sama sekarang kita mengatakan ada di antara mereka yang baca Quran sehari 2 khatam. Awak tak mungkin. Apa sebab? Pertama wuduk batal tahu ya. Yang kedua tabasum akan ke mushaf. Ikan ya? Yang ketiga bacaan kurang lancar. Nang keempat duduk sewanto lah apa naik pinggang. Antum tak kan bisa khatam sekali sebulannya payah apalagi 2 kali. Tapi kalau dia hafiz mutqin, ya hafiz mutqin, ternyata untuk 1 kali khatam bisa 8 sampai 10 jam bagi yang hafiz mutqin. Makanya awak tak mungkin. Tapi dengan cara mereka bisa. Kalau bisa 10 jam khatam, kalau saya bisa berapa kali? Ya 2 kali minimum, 2 kali. Bisa. Kalau dipakai wawasan berpikir tidak masuk. Tapi kalau dengan ilmu bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslim, walaupun itu tidak dianjurkan, Nabi SAW menganjurkan khatam sekali 3 hari paling banyak. Tapi ada sebagian ulama yang melakukan, mudah-mudahan tidaklah kemendosa kan. Tapi Nabi ingin kita pertengahan, tidak memaksakan. Nah, sebab kalau 10 jam 30 juz pasti tak akan paham awak nak orang. Wacong awak tak akan paham awak nak kau. Ya tak? Alhamdulillah, amin. Le paham? Ini tak paham. Apa je baca tadinya? Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Walad dalin. Alhamdulillah. Dalin itu dia apalnya. Jadi alhamdulillah dalin ya. Allahu Akbar. Hati-hati 20 rakaat selesai 2,7 menit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akhirnya ternyata dosen ini yang harus dicerahkan. Marah rupanya dia, bukunya diinjak. Dia marah tadi pada orang yang buku atau kitab Allah Tuhannya diinjak. Dikatakan manusia umat Islam seluruh dunia lebay. Dia yang maju pemikirannya. Sekarang ternyata dia yang sangat lebay. Buku diktatnya yang tidak bernilai itu diinjak orang, ternyata marah. Mau dipukulnya sang anak, ternyata anak pandai pula bela diri. Itu dia berani loh. Makanya belajarlah bela diri. Nah, jangan bela diri je munculnya pandai. Tapi bela diri iya latih badan kita itu. Ya setidaknya jurus langkah 1000. Ayo harus laju aja. Kalau kan lain tak laju aja, mau nanti jurus lah. Kan ya? Jadi minimal langkah 1000. Artinya tapi harus
Harus latihan jauh-jauh. Kan ya? Kalau condor yang gini kan tidak bisa jauh-jauh laju leh. Dalunya. Ya, dalu laju je sekeneknya. Tapi gini bisa aja belum bawa tonton mah nyaman je punya. Nah, alhamdulillah. Ini kami tuh di Darun dulu pernah jalan 29 kilo. Jalan kaki pergi balik alhamdulillah. Tapi dulu kini 9 meter lah ngongok deh Allah Ustaz. Ndak jodoh kalau Jabang masih bisa mau majalah belawan insyaallah. Bila coba. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT harus ada bela diri sebab buat kita percaya diri. Baik, tema belum selesai tapi waktu kita sudah usai. Kalau mau tambah kita buat seri 2 atau kita minta Ustaz Wufron nanti untuk menjabarkannya. Karena dia malam ini selesai baca kitab ini. Dan insya Allah kalau selesai hubungi saya besok pagi. Lepas subuh atau lepas kajian subuh. Insya Allah ta'ala. Zakat. Tahu? Enggak pakai tes, enggak pakai tes. Ini syaratnya itu dibacanya, tidak pakai tes. Nah. Kan enggak ada Bang Dan dalam duduk kan? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mutqin itu sangat kuat dan kokoh hafalannya. Mutqin itu hafalannya kuat, bacaannya tepat. Atau ya? Ya makhrajnya bagus, fasahannya enggak atau mutqin. Nya ada kadang hafalannya kuat tapi bacaan enggak topik. Itu sakit-sakit juga. Atau bacaan topik tapi hafalan enggak kuat. Awak ada dua itu Sudahlah hafalan lama. Bacaan pun banyak enggak topik. Itu lambat baca. Kecuali waktu malam final. Kalau malam final copek selesai itu. Apa yang malam finalnya? Balik ke masuk-masuk belajar dulu ya. Ya, abainya sajus, tawak sajus kan. Hanya lambat baca copek sudah. Sudah ji. Ya, kalau Sudang kini lambat makan kok ininya. Sudang kini lambat makan. Itu bila Sudang botang tiap abeko sampai pondok. Sampai pondok mana lah dulu. Ala kulihat. Ya ada sebagian. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesimpulannya satu, jangan pernah berhenti mengaji. Sebab mengaji itu seafdal ibadah. Dua, mengaji bukan hanya sekedar mengaji, tapi harus paham kaji. Yang ketiga, mengaji bukan sembarang mengaji, tapi harus benar yang dikaji. Sebab kalau terlalu banyak nanti makan telur setengah matang, bisa katarak mata kita. Kalau mata ada katarak, rabun kita. Nanti yang jelas jadi kelam, yang terang jadi buram. Makanya jangan campurkan yang keempat, jangan campurkan ilmu selain dari ilmu Islam ke dalam Islam. Sebab kalau sudah bercampur, ini dalam beragama maksudnya ya, jangan salah paham. Beko bapak tak panjang kaji lihat, tusat pakai HP nampaknya. HP ko babnya antum a'lamu bi umuri duniakum. Itu sunnah, pakai HP itu sunnah bang. Pakai mikrofon sunnah. Kalau adanya bid'ah berarti lambe lahir, setengah matang atau setengah matang. Sebab Nabi apapun ditanya tentang dunia, dia katakan antum a'lamu bi umuri duniakum. Naik motor kamu saji sunnah. Dah. Tapi sebagian ulama nyebutnya bid'ah wajibah. Misalnya bid'ah yang wajib. Tapi karena masalah istilah ini sekarang jadi jadi tidak bagus dalam sebagian, pengertiannya tidak paham sebagian kita. Oleh sebab itu kita katakan itu sunnah Nabi SAW. Jadi bukan sembarang ilmu yang kita tuntut. Karena nanti akan lahir orang-orang yang tidak jujur dan berilmu. Kemudian ketika hujjah tidak kuat, akhirnya mengeluarkan jurus-jurus merendahkan, menistakan, mengolok-olok dan menyebut gelar-gelar yang tidak baik. Bahkan tidak jarang pula kepada sahabat, kepada para ulama. Contohnya penulis kitab ini yang banyak jadi rujukan orang-orang pengikut hawa di negeri ini. Ini namanya abathu ahlil ahwa bi turathil ummah wa waqi'atuhum fi ulama'iha.
Penulisnya semoga Allah berikan taubat kepadanya, Hasan bin Ali Al-Saqaf. Ya, ini berisi bantahan terhadap cara-cara jahiliyah yang dia pakai dalam berbicara ilmu, khususnya dalam bersikap kepada para ulama. Suka mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan ulama, dia katakan, sehingga orang berpandangan buruk pada alim itu. Ya, jelas. Nah, misalnya ketika berbicara tentang masalah tadi, Imam Syafi'i katakan meninggalkan sholat memang tidak kafir, tapi dihukum. Berarti Imam Syafi'i sesat. Apa sebab? Dia menyesatkan orang, masuk orang dalam neraka. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu. Dia bilang orang ini potensi masuk neraka. Sampai di situ. Masuk tidak masuk besok. Mungkin orang ini, kalau memang betul pendapat Imam Syafi'i tadi, dia tidak kafir, mungkin ada kebaikan-kebaikan yang lain yang berlebih. Dengan itu Allah hapuskan dosa tadi, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Nah, makanya ilmu itu jangan setengah matang. Kalau setengah matang seperti tadi tuh, lain jadinya. Harus sampai matang-matang betul. Dan kalau belum matang, jangan mengatakan sesuatu dengan hawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.